Hujibatin naru bisyahwat, hujibatil jannatu bil makari. Hadits muttafaqun alaih. Nah, ketika seneng makan, seneng mainan, seneng hal-hal yang itu dilarang oleh Allah, hawa nafsu kita tidak senang. Dan setiap orang, pernah saya sampaikan, setiap orang masuk surga atau ke neraka akan ditanya, gimana dulu hidupmu? Orang paling susah, ini orang Palestina katakanlah, ditanya di surga nanti, bagaimana kehidupanmu di surga? La illa asyatan aw duhaha, ya sepenggal sore atau sepenggal duha. Para rawuh yang dirahmati Allah, ini kita sampai di hadis yang ke-7 dari bab mujahadah, perjuangan untuk melawan hawa nafsu, ya. Dan melawan dari keburukan-keburukan dan juga berjuang dalam kebaikan. Di hadis yang ke-7 ini Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makari. Hadis muttafaqun alaih. Dan di riwayat Muslim, huffatil jannah bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Ya, huffat, hujibat ay huffat. Hujibat itu hijab, penutup. Ya, penutup. Kalau hujibat yakni tertutup atau terbungkus atau diberi cover. Covernya itu untuk ke surga itu dengan hal-hal yang kita tidak suka. Covernya kalau ke neraka itu dengan hal yang disukai hawa nafsu. Nah, sekarang kalau jenengan jadi manten yang sudah pernah nikah dulu, ya. Kecuali kalau mantennya singit-singitan di desa sana. Kalau mantennya secara rame-rame, biasanya di kamar pengantin itu kasurnya itu ya diberi bed cover yang bagus sekali, gelap, shimmer begitu. Tapi itu dibuat tidur gak enak. Ya gawe gaya, kayak foto-foto, mari ngono dilepas pakai spray dari Pekalongan. Spray batik Pekalongan itu jauh lebih enak. Iya, kalau sudah manten anyar sudah ya. Hatta ya opo dikloso. Ambek ngombe kopi ya Dek ya. Iya. Iya. Wis. Jadi bed cover itu dia hanya cover saja, enggak banyak orang pakai itu karena terlalu tebal. Tapi dengan itu tampak indahnya atau tampak bungkusnya dari ranjang tersebut. Biasanya begitu umumnya, itu contoh saja. Makanya ada kata-kata don't judge the book by its cover. Don't judge the cover by its book. Ya kuali ya. Jangan menilai buku dari covernya. Oh, bisa jadi covernya bagus sekali. Tapi dalamnya ternyata isinya jelek. Bisa jadi yang covernya itu biasa seperti ini. Nah, ini biasa sekali covernya enggak. Tapi ini dalamnya Kitab Riyadhus Shalihin dari kakek saya. Tahun 1955 belinya. Ya, nah beda. Nah, covernya ke surga, cover untuk ke surga itu dengan makarih, sesuatu yang sifatnya makruh atau tidak disenangi, hal-hal yang kariha. Kariha itu sesuatu yang tidak senang. Makruh itu sesuatu yang kalau ditinggal, kalau dalam syariat, sesuatu kalau ditinggal berpahala, kalau dilakoni tidak berdosa. Tapi kalau makarih di sini maksudnya adalah hal-hal yang kariha nafsuna anha atau anhum. Nafsuna ini kariha, hawa nafsu kita ini tidak senang. Puasa, hawa nafsu kita itu tidak senang. Aslinya begitu. Ya mungkin sekarang kita sudah sering melaksanakan, memaksa, lama-lama jadi enak. Tapi dulu pertama mungkin kita ada anak bertanya pada bapaknya, kenapa kita harus berpuasa? Cocok akan takon poso jadi bapaknya. Tanya loh, pertama merokok juga begitu. Batuk, muntah kadang-kadang. Iya. Pertamanya itu sakit dulu, tapi dipaksa istiqomah itu memang memaksa. Hawa nafsu juga begitu. Puasa sebetulnya jiwa kita tuh senang makan. Minum itu sudah dititipi oleh Allah dari kecil lahir itu kita sudah diberi senang untuk ASI, padahal kita tidak tahu
ini manfaatnya buat apa? Tapi saya diberi oleh Allah sejak lahir itu suka ke ASI karena itu yang membuat saya makan. Loh, memang kan semua kan normalnya begitu. Oh tidak. Dulu anak saya yang pertama waktu lahir itu karena agak besar ya. Jadi sempat ketarik atau kecedit lah pundaknya sini. Nah, itu bawaannya dia ini jadi dari sini tidak bisa noleh, terus dari perutnya ada yang kurang tepat gitu di perutnya. Nah, itu kita bawa ke dokter, kata dokternya, oh ini pencernaannya tidak paham bahwa dia ini butuh makan. Terus diobati, alhamdulillah akhirnya sekarang paling gemuk dia. Mungkin obatnya terlalu banyak dulu. Dulu itu dia tidak mau ASI, dikasih makan repot tuh, lah sumpah Pak. Dikasih ASI tidak mau, dikasih susu formula ya kadang-kadang mau, kadang tidak mau. Kita bingung, dikasih makan bubur belum waktunya. Nah, sehingga ternyata pencernaannya itu seperti belum bisa menangkap sekarang ini lagi. Jadi belum bisa mengirim sinyal ke otak bahwa kamu sekarang waktunya makan. Selama ini kita tidak pernah sadar itu. Ketika kita lapar butuh makan, pencernaan kita tuh ngirim ke otak. Mas, wayahe mangan kan nono. Nah, otak kita memberi pikiran kepada kita, kriuk. Nah itu, waktunya makan. Itu saking istimewanya. Ada, bukan katanya orang, saya tahu sendiri anak saya. Alhamdulillah diberi sehat. Tapi pernah pencernaannya itu seperti tidak paham gitu. Kok ya pencernaan kita ini umur sampai 23 tahun seperti saya ini masih tidak pernah bersyukur ya sama Allah. Nah, hawa nafsu kita mulai kecil itu sudah senang makan, sudah senang minum, sudah senang mainan, itu bawaan. Nah, ketika senang makan, senang mainan, senang hal-hal yang itu dilarang oleh Allah, hawa nafsu kita tidak senang. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu tercover, tertutup, terbungkus oleh sesuatu yang hawa nafsu kita tidak senang. Subuh, coba subuh itu misalnya misalnya subuh itu jam 8 pagi. Kira-kira jenengan bangun jam 4. Lah apa? Jam 7 aja sudah bagus. Disengaja memang harus bangun jam segitu. Ketika hawa nafsu kita tidak mau, hawa nafsu kita, tubuh kita lagi kepingin tidur. Bangun, tunjukkan kepada saya ya. Kepada Allah tunjukkan kepada saya bahwa kamu itu tidurmu itu tidak lebih baik dari menghadap kepada saya. Makanya di dalam adzan subuh dikatakan as-sholatu khairum minan naum, lebih baik dari tidur. Sholat lebih baik dari tidur. Karena sebetulnya tubuh kita itu taunya tidur lebih baik daripada sholat. Aslinya kita itu begitu. Hawa nafsu kita begitu. Akal kita, bukan okol, akal kita yang mengatakan tidak. Kamu yang nurut sama saya, sholat lebih baik dari tidur. Dia pasti, sik ngeluk geger dulu lah. Ndelosor titik aja sebentar, tek moro wis setengah pitu. Tubuh kita tidak mau, hawa nafsu kita tidak mau. Otak kita yang dipakai ngaji, diasah dengan hadir, dengan taklim dan lain sebagainya, mulai dengan pahalanya dan takut diberi ancaman kalau tidak sholat begini, akhirnya mikir, tidak, sehingga jangan masang alarm. Tubuh saya tidak mau, akal saya yang mau. Nah memang mau ke surga itu begitu. Lah ya pangeran mbok sing gampang-gampang lu mlebu surga. Masuk stadion aja bayar. Nang surga gratis. Ini gampang. Tapi makarih. Punya duit lebih, keluarkan zakat. Banyak orang tidak mau. Karena itu ada apa ini 2,5% ini? Kambing 40 dikeluarkan satu itu repot melahirkannya. Dan lain sebagainya. Maksudnya gak melok ngelahirin, sing ngelahirin kambingnya. Dan lain sebagainya. Semua seperti itu. Punya duit wajib haji. Walaupun 1K. Loh, itulah yang tidak disenangi sama hati. Orang tua harus dituruti. Kalau sudah menikah, istri nurut sama suami. Mungkin suami ada kekurangannya. Suami kerja uangnya untuk biayai istri. Mungkin istri ada kekurangan, harus disabari. Besarkan anak, mungkin anak ada kurang ajarnya, harus disabari.
Anak mungkin delok wong tuane tidak sesuai, harus disabari. Nah itu makarih. Tapi kalau mau ke surga, hujibatil jannat, hujibatin naru bisyahawat. Kalau mau ke neraka, ya nuruti syahwat saja. Rodok ayu, bismillah. Dinikah maksud saya. Ono perempuan bukan mahramnya, dia mendekati, haram. Tapi itu yang adrenalin itu semakin derodok. Kalau sama istri sendiri, adrenalinnya biasa, padahal sama. Bisa jadi malah kadang-kadang yang selingkuh itu. Istrinya lebih cantik, gitu loh. Istrinya lebih cantik. Oh loh, kok iso? Kok mau? Lah, hawa nafsunya ini yang dituruti. Karena memang ke neraka itu syahwat. Seneng, cocok dengan hati kita itu, dengan hawa nafsu manusia itu cocok. Hawa nafsu kita itu madepnya ke sana. Nah, sehingga beruntunglah mereka yang berusaha. Terus setelah ini, jenengan pernah dengar pengajian orang yang beriman dan tidak beriman sama semua masuk surga. Lah mereka menuruti syahwatnya, jenengan memerangi syahwat. Mlebu surga podo. Lah kok nyimut? Nah, jare wong biyen lah kok nyimut, Allah aja ndak bilang begitu, kok kita mau nggawe peraturan dhewe. Bayangkan ada orang bikin peraturan di rumah jenengan. Di rumahnya bapak ini nanti kalau siang jenengan hidupkan rumahnya. Ngomong mbek kancane, masuk aja enggak apa-apa, hidupkan lampunya itu. Kemudian airnya buka aja. Seperti di kamar mandi tadi saya lihat buka aja, enggak Habib Muhammad yang bayar. Jadi dibuka. Tak tulisin bayar mari ini, Mbak. Ya. Ini kemudian pohon-pohon itu potong aja. Loh, sampai enggak ikut punya rumah kok ikut ngatur di rumahnya orang. Kita ndak ikut punya surga kok melok ngatur jerone surga. Wis nuruto, tinggal copy paste saja sama. Rasul begini kita copy paste. Rasul begitu copy paste. Rasul menghindari ini copy paste. Sebisanya. Tapi itulah dan ndak lama, 60-70 tahun insyaallah panjang umur. 60-70 tahun mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, insyaallah meninggal husnul khatimah ala ahsanil hal. Balasannya surga. Waduh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata indahnya, tidak pernah didengar telinga kisahnya, tidak pernah sama dengan besatan terbesit di hati Anda. Paling bidadari ilungi loro. Oh, lebih bagus. Bidadari lebih cantik dari yang Anda bayangkan. Air sungainya surga lebih indah dari sungai-sungai yang ada di Swiss. Ada di Paris atau di Paras. Apa yang Anda bayangkan tentang surga? Jauh, surga itu lebih bagus buat Anda. Dan Anda boleh di sana selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Antum bayangkan aja enggak bisa. Selamanya itu bagaimana? Enggak bisa. Lu gak mati? Enggak. Nom terus, umur 33 terus. 33 terus, seperti saya, naik 10 tahun. 33 tahun terus. Saya ingat 33 tahun itu waktu saya haji. Alhamdulillah saya haji umur 33 tahun. Tapi sampai sekarang tidak ada yang manggil Haji Muhammad, tidak ada. 33 tahun sehat, tidak pernah sakit, tidak ketemu orang yang tidak enak, tidak perlu kerja. Saya punya teman-teman yang berangkat kerja itu tiap hari PP Surabaya. Ada yang PP Mojokerto. Ya Allah cek landas ya. Gak mampu aku. Tidak mampu kalau saya terus terang saja. Semoga yang kerja-kerja itu diberi kekuatan, diberi keberkahan. Iya, ya apa gampang-gampang Pak. Kerja PP, perjalanan, capek, sudah ngunuh tuh oma, ada hal yang enggak di surga enggak ada. Token nyala itu enggak ada. Bebas, enak, jenengan mau apapun ada. Selamanya. Cuma Allah minta tolong 70 tahun nurut nang aku. Dan nurut pun itu enggak repot. Dan bukannya terus nurut itu diazab sama, enggak. Balasannya selama-lamanya dalam kebahagiaan. Nuruti hawa nafsu 70 tahun, waliyadzubillah meninggal su'ul khotimah, masuk neraka, nyeselnya itu selamanya. Dan setiap orang, pernah saya sampaikan, setiap orang masuk surga atau ke neraka akan ditanya, gimana dulu hidupmu? Orang paling susah, ini orang Palestina katakanlah, ditanya di surga nanti. Bagaimana kehidupanmu di surga? Ya illa asyiyatan aw duhaha. Ya sepenggal sore atau sepenggal duha. Sebentar sekali, sepagi atau cuma sore saja, lupa. Seneng apa hidupmu?
Saya lupa, kayaknya seneng dulu itu. Lupa saya. Padahal hidupnya susah, seneng elingnya. Lupa saya berapa lama di dunia. Lah sudah eling jenengan sekarang punya mobil listrik, jadi nyetrum. Jadi punya mobil listrik bagus. Dulunya jenengan naik sepeda motor, dar. Terus sekarang jenengan ditanya, jenengan gimana dulu sepeda? Gak kepingin eling aku. Sombong kali kau. Hah? Biyen dulu sepeda motor saya. Sekarang saya begitu saya punya mobil yang lebih baik, saya lupa rasanya yang dulu karena saya punya yang lebih baik. Begitu orang di neraka juga ditanya, bagaimana dulu keadaanmu di surga, di dunia? Uripe rumahnya tingkat 17. Iya, mau begebone toro. Ya, rumahnya tingkat 17 pakai lift stick. AC, full AC, di luar dikasih AC. Seneng tok. Dia zina ngawur, minum khamr ngawur, narkoba ngawur, judi bebas, korupsi ndak ketahuan, ditanya di neraka. Gimana hidup di dunia? Illa asyatan aw duhaha. Ya sepenggal duha atau sepenggal sore. Seneng hidupmu, susah tok dulu itu. Sepertinya susah terus dulu. Wes di dunia ilingnya susah, di akhirat lebih susah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Tidak tertipu oleh tipuan dunia dan bisa masuk surga ala ahsanil hal, surga Firdaus. Bila hisab bersama keluarga, bersama Nabi Muhammad ala ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin.